dan seluruh pengurus dari Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah, dan seluruh jamaah yang telah bergabung di majelis kita pada siang hari ini, melanjutkan insyaallah tadabbur surah Ta'ala, dan mungkin hari ini atau siang ini kita insyaallah akan menyelesaikan dari surah Al-A'la ini, surah ke-8 sesuai dengan urutan turunnya, yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah majelis kita, tadabbur Quran kita dari Quran surah ke-8 dalam urutan turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-A'la. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah turunkan pertolongan kepada kita untuk senantiasa dimampukan mengambil ibrah, pelajaran, tadzkirah, peringatan, serta hidayat, petunjuk-petunjuk dari keagungan ayat-ayat Allah yang kita tadabburi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. Lam yalid ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. سبحانك لا علم لنا إلا الحكيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Jemaah rahmat Allah, akhwata liman azanallahu wa iyyakum ajmain. Mengawali tadabbur Quran kita pada siang hari ini, saya ingin mengajak kepada seluruh jemaah rahmat Allah untuk sama-sama mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan, rahmat di tengah majelis kita saat ini. Mudah-mudahan jamaah rahmat Allah, ada malaikat Allah yang senantiasa berdoa, beristighfar bagi setiap di antara kita yang dipertemukan siang ini di majelis ini. Dan mudah-mudahan insyaallah saat ini ketika majlis ini sudah kita buka, majlis kita sedang ditinggikan, dibangga-banggakan Allah di hadapan majlis perkumpulan malaikat. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmat Allah, ibu-ibu majelis ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya alhamdulillah kita sudah mentadabburi surah Al-A'la ini, yang merupakan surah ke-8 dalam urutan turunnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti Masya Allah sudah 7 kita selesai tadabburi, dan insya Allah hari ini kita akan menyelesaikan surah ke-8. Surah Al-Alaq, surah Al-Muddathir, Al-Muzammil, Al-Qalam, lalu kemudian Al-Fatihah, Al-Masad atau Al-Lahab. Yang ketujuh adalah At-Takwir, dan surah ini adalah surah ke-8, yaitu surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Yang ketika surah ini turun, maka kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan atau memenang agar ayat pertama dari surah Al-A'la ini menjadi bacaan dalam salat-salat kaum muslimin, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah turunnya surah ini, maka bacaan sujud Nabi dan sahabat-sahabat ketika saat itu masih ada di Mekah adalah Subhana Rabbiyal A'la. Surah Al-A'la, jamaah rahmatullah, salah satu dari 7 surah di dalam Quran yang diawali dengan tasbih, yang disebut atau dinamai dengan Al-Musabbihat. 7 atau surah-surah dalam Al-Quran yang diawali dengan indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah, jamaah rahmat Allah, Allah izinkan, Allah takdirkan kita kembali dipertemukan di majelis kita ini
Di tengah kesibukan Al-Fakir saat ini yang menjadi panitia salah satu acara di Jakarta atau acara pertemuan alumni Saudi Arabia, di mana acara ini dihadiri oleh salah satu dari Imam Masjidil Haram, namun meminta izin kepada teman-teman untuk kemudian kembali ke kamar. Ini sedang berada di kamar hotel untuk kemudian melanjutkan insyaallah tadabbur Quran kita surah Al-A'la, dan insyaallah ini adalah pertemuan ketiga dan insyaallah akan menjadi sesi terakhir dari surah Al-A'la ini. Seperti biasa jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai tadabbur Quran kita, memulai memetik, mengambil ibrah, durus, pelajaran, mutiara-mutiara hikmah serta hidayah petunjuk dari keagungan ayat-ayat Allah yang kita tadabburi, kita akan sama-sama membaca surah ini. Bagi jemaah yang dirahmati Allah yang saat ini sedang ikuti tadabbur Quran kita, boleh kemudian turut membaca surah Al-A'la namun tanpa mengaktifkan mikrofon. Silakan bagi yang ingin membaca. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tadabbur surah Al-A'la dari ayat ke-14 sampai dengan ayat 19. Dari ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-19. Dan setelah itu insya Allah kita akan mendengarkan terjemahan dari surah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca dan kita dengarkan saat ini menjadi pemberat amal timbangan setiap di antara kita. Kami meminta salah satu dari jamaah untuk membacakan terjemahan ayat 14 sampai dengan ayat 19 dari surah Al-A'la ini. Tafadhali, silakan. Tafadholi Mbak Ike, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Sedangkan kamu, orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jemaah yang dirahmati Allah. Allahu Akbar. Kita sudah mendengarkan terjemahan. Kita sudah sama-sama membaca surah Al-A'la atau mendengarkan surah Al-A'la ayat 14 sampai dengan ayat 19. Sebagaimana barusan alhamdulillah kita sudah mendengarkan terjemahan dari ayat 14 sampai ayat 19 dari surah ini. Jemaah yang dirahmati Allah, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sabbih isma rabbikal a'la. Di dua pertemuan atau di dua majelis tadabbur Quran surah Al-A'la sebelumnya, surah Al-A'la, Allahu Akbar, sudah memberikan kita begitu banyak pencerahan. Surah ini memberikan kita begitu banyak pelajaran, tazkirah, peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Masya Allah begitu banyak hidayah yang bisa kita petik atau petunjuk yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dari surah Al-A'la ini. Quran diturunkan tidak hanya untuk dibaca. Quran
bukan hanya menjadi pelapang dada, pelipur lara bagi siapapun yang bersedih di antara kita. Ya, walau itu di antara manfaatnya. Tidak ada orang yang kemudian membaca Quran kecuali Allah akan lapangkan dadanya. Nabi Muhammad SAW di setiap ujian-ujian yang membuat Rasulullah SAW terguncang, di setiap kesulitan-kesulitan Rasulullah SAW, tahukah kita apa yang kemudian Allah karuniakan kepada Nabi? Allah turunkan ayat-ayat Quran linusabbita bihi fuadak, agar menjadi penguat, agar ayat-ayat ini melapangkan dada Rasulullah SAW. Itu kenapa Al-Quran 30 juz baginda Nabi, walau itu amat sangat ringan bagi Allah. Allah turunkan Quran ini beransur-ansur selama 23 tahun kepada baginda Rasulullah SAW. Di antara hikmahnya adalah agar Quran ini yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah SAW menjadi penguat Rasulullah SAW, tathbit, melapangkan Nabi SAW di setiap peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang kemudian ayat-ayat Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dua pertemuan sebelumnya, jamaah rahmat Allah, kita sudah menjelaskan senantiasa bertasbih kepada Allah, dan semoga kita termasuk di antara hamba Allah yang lisan kita dimudahkan Allah untuk senantiasa bertasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi Yunus ibn Matta, kalaulah dia bukan termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, ia akan terus berada di dalam gelap perut ikan sampai hari kiamat. Apa yang menyelamatkannya? Apa yang mengeluarkan Yunus ibn Matta dari kegelapan perut ikan di malam yang gelap, di dasar lautan yang gelap? Yang menyelamatkannya adalah tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu kemudian kita sudah menjelaskan tentang keagungan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, yang Maha menciptakan, yang Maha menyempurnakan, yang Maha menentukan kadar-kadar dari setiap ciptaannya. Sebagaimana Allah yang Maha Kuasa memberi petunjuk, ilham, hidayah bagi seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah. Lalu kemudian jemaah yang dirahmati Allah, di pertemuan kedua kita sudah menjelaskan tentang dua hal yang menjadi berita gembira dari Allah kepada umat Nabi Muhammad, kepada Rasulullah dan umatnya di dalam surah Al-A'la ini. Yang pertama, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'la ayat ke-6, sanukri'uka fala tansa. Allah menjamin bahwa Quran ini tidak akan pernah dilupakan. Allah menjamin penjagaan Quran, dan ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ya Rabb, satu-satunya kitab yang originalitasnya, keasliannya sampai hari ini kita temukan adalah Al-Quran. Taurat, Injil sudah mengalami perubahan dari tangan-tangan nakal rahib-rahib. Bahkan di beberapa kitab-kitab terdahulu, setiap cetakannya itu, jamaah rahmatullah Allah, itu berbeda. Antara cetakan tahun tertentu dengan tahun yang tertentu itu ada perbedaan. Quran dari masa Nabi Muhammad SAW ketika ia diturunkan sampai hari ini, ia tidak ada perubahan. Allah telah menjamin penjagaan Quran. Sanukri'uka fala tansa. Berita gembira kedua jemaah rahmatullah Allah, wa nuyassiruka lil yusra. Allahu Akbar. Alhamdulillah yang telah menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW radina billahi rabba. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Bagaimana tidak jemaah dirahmati Allah? Janji Allah, berita gembira kedua bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyampaikan berita gembira kepada kita semuanya, wa nuyassiruka lil yusra. Allah telah berjanji kepada Nabi Muhammad, dan ini juga janji Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memudahkan jalan kemudahan untuk melakukan kebaikan bagi umat Nabi. Di antara makna ayat ini sebagaimana disebutkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah seperti Abdullah ibn Abbas, lalu kemudian Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, wa nuyassiruka lil yusra, tersenyumlah
Berbahagialah wahai Muhammad dan wahai umat Nabi Muhammad. Karena ternyata Allah telah memudahkan jalan bagi umat Nabi untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Bukankah Nabi yang pernah berkata, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ada yang tidak mau di antara kita? Insyaallah tidak ada. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau masuk surga dari umat Nabi? Man asani, mereka yang bermaksiat, mereka yang mendustakan Nabi, mereka yang tidak mau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam hidup mereka. Allahu akbar. Di penutup surah Al-A'la ini jamaah rahmat Allah, Allah kemudian menegaskan qad, huruf qad jamaah rahmat Allah di antara huruf yang disebut dengan ahrufut taukid, yaitu huruf yang digunakan untuk menegaskan ungkapan, perkataan, ucapan dalam bahasa Arab. Maka Allah kemudian menegaskan di ayat 14 di surah Al-A'la ini, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung. Allahu akbar. Falah, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, mari menuju keberuntungan. Di ayat ini Allah tidak mengatakan falah, tapi aflah, paling beruntung. Jadi sungguh telah beruntung, bahkan bukan cuma sekedar beruntung, aflah. Apa itu aflah? Mereka orang yang paling beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahai engkau yang mendengarkan ayat ini, qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung mereka. Siapa orang yang paling beruntung? Wahai engkau yang mendengarkan ayat ini, wahai engkau yang membaca, mentadabburi ayat ini, tidakkah engkau tertarik menjadi orang yang Allah sebutkan di ayat ini? Aflah, menjadi orang yang paling beruntung. Allahu akbar. Siapa orang yang paling beruntung? Di surah ini jamaah rahmatullah, Allah menyebutkan ada 3 sifat orang yang paling beruntung. Allahu akbar. Mari muhasabah, mari memeriksa diri kita. Adakah 3 sifat ini, adakah 3 ciri ini dalam diri kita jamaah rahmatullah Allah, sehingga kita bisa meraih keberuntungan yang Allah sebutkan di ayat ini. Qad aflaha, sungguh telah beruntung. Siapa orang yang beruntung di ayat ini? Allah sebutkan 3 sifat mereka. Yang pertama, man tazakka. Allahu akbar. Sifat pertama orang yang paling beruntung adalah mereka yang senantiasa mensucikan diri mereka, mensucikan jiwa mereka. Qad aflaha man tazakka. Itu menunjukkan bahwa ini bukan perkara mudah. Ini bukan perkara ringan untuk senantiasa membersihkan jiwa kita, untuk senantiasa membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Itu kenapa jamaah rahmatullah, balasannya juga di sisi Allah adalah sesuatu yang sangat besar. Allah katakan qad aflaha, sungguh telah beruntung. Dan bukan hanya sekedar beruntung. Bagi yang faham bahasa Arab, aflaha itu berarti mereka adalah orang yang paling beruntung. 1, man tazakka, siapapun yang senantiasa mensucikan jiwanya. Siapa yang dimaksud mensucikan jiwa? Nanti kita akan bahas insyaallah. Yang kedua, wa dzakara asma rabbih. Sifat kedua, orang yang paling beruntung di hadapan Allah jamaah rahmat Allah adalah mereka setelah mereka senantiasa menjaga kesucian, kebersihan jiwa-jiwa mereka, menjaga kesucian, kebersihan hati-hati mereka. Mereka yang senantiasa mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzakara asma rabbih. Sifat ketiga, orang yang paling beruntung di hadapan Allah, fasalla, adalah mereka yang kemudian senantiasa menegakkan, mendirikan salat hanya untuk Tuhannya, bukan untuk makhluk, bukan untuk manusia. Jemaah rahmat Allah, akhwatal iman, a'adzanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita bahas 3 poin ini sambil berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan 3 hal ini kepada kita semuanya, siapapun yang hadir di majelis ini. Allahumma ya Rabbana, ya Rahman,
Ya Rahim, Ya Mannan, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Jadikan kami termasuk orang-orang yang paling beruntung di hadapan-Mu, di sisi-Mu ya Allah. Nah, tinggal kemudian melihat, memuhasabah diri kita. Jemaah rahmat Allah, adakah 3 hal ini ada dalam diri kita? Apa tadi yang pertama? Man tazakka, senantiasa mensucikan dirinya. Apa yang dimaksud mensucikan dirinya? Apa orang-orang yang tazkiyatun nufus. Yang kedua, wa dzakara asma rabbih. Mereka yang senantiasa menyebut, mengingat nama Tuhan mereka, nama Rabb mereka. Yang ketiga, fasalla. Kita masuk ke sifat pertama orang yang paling beruntung di hadapan Allah. Qad aflaha man tazakka. Sifat pertama adalah mereka orang yang senantiasa membersihkan, mensucikan jiwa mereka. Ini yang di kalangan ulama disebut dengan istilah tazkiyatun nufus, yaitu mereka yang senantiasa mensucikan jiwa-jiwa mereka. Atau kemudian dalam istilah ulama kita, di antaranya adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang disebut dengan at-tasawuf. Apa itu at-tasawuf? Yang juga diambil dari kata safin, artinya jernih, bening, bersih. Yang juga artinya tasawuf itu adalah mereka yang senantiasa menjaga kebersihan jiwa mereka, kebersihan hati mereka, kesucian hati mereka dari apa-apa saja yang mengotorinya. Allahu Akbar. Jemaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Allah juga menegaskan dalam Quran surah Asy-Syams ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Kata-katanya sama, miripnya. Qad, sungguh telah beruntung. Siapa? Man zakkaha. Siapapun yang senantiasa mensucikan jiwa-jiwa mereka, siapapun yang senantiasa membersihkan hati mereka, siapapun yang senantiasa tazkiyatun nufus, senantiasa melakukan pensucian jiwa. Siapapun yang senantiasa tasawuf. Apa itu tasawuf? Membersihkan diri mereka. Jadi ini dua istilah yang tujuannya sama. Walau nanti di lapangan jamaah rahmat Allah tidak sedikit kemudian penyimpangan atas nama tasawuf. Ya. Tidak jarang kita temukan ketika kita tanya, kenapa tidak sholat di masjid? Oh, saya kan tasawuf. Saya ini kalau sudah ingat Allah maka sholat itu sudah sama seperti orang yang sholat. Allahu Akbar. Ini jelas penyimpangan atas nama tasawuf yang tidak seperti itu yang diinginkan ulama. Ada kelompok-kelompok yang kemudian mengaku bahwa mereka ini adalah kelompok yang sedang bertasawuf, ya, mensucikan jiwa mereka, tapi di waktu bersamaan jamaah rahmatul Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, mereka menggugurkan syariat perintah Allah yang tujuannya untuk membersihkan mereka. Contoh, ada orang mengaku bertasawuf tapi kemudian sudah meninggalkan sholat 5 waktu karena mengaku bahwa mereka sudah sampai pada level maqam di mana sholat itu sudah tidak wajib bagi mereka. Ini jelas kita tegaskan, katakan bahwa ini bukan tasawuf seperti yang diajarkan ulama-ulama kita yang lurus. Ya. Ini keluar dari tasawuf yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita. Berulang-ulang Allah sebutkan di ayat ini surah Al-A'la. Allah menegaskan qad aflaha man tazakka, sungguh amat sangat beruntung siapa ya Allah, man tazakka, siapapun yang senantiasa mensucikan, membersihkan jiwanya. Di ayat yang lain surah Asy-Syams Allah juga menegaskan hal yang sama, qad, sungguh telah amat sangat, aflaha man zakka, beruntung orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwa mereka. Sebaliknya, waqad khaba man dassaha, celakalah, binasalah kata Allah Subhanahu wa taala. Khaba man dassaha, telah merugi di hadapan Allah. Siapa ya Allah? Yang membiarkan jiwa-jiwa mereka, yang membiarkan hati-hati mereka terkotori, tidak menjaga kesuciannya. Jamaah rahmatullah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Apa yang dimaksud dengan tazkiyah, pembersihan jiwa?
Apa artinya? Allahu Akbar. Ulama menyebutkan bahwa qad aflaha man qad aflaha man tazakka. At-tazkiyah, pensucian jiwa. At-tazkiyah, kata ulama, secara bahasa kalau kita perhatikan kalimat ini, tazkiyah. Qad aflaha man tazakka. Kata tazkiyah atau pensucian itu memiliki 3 makna. Yang 3 makna ini jamaah rahmatullah saling melengkapi. 1, tazkiyah, pensucian itu, kata tazakka atau tazkiyah bisa berarti at-tathhir. Apa itu at-tathhir? Pembersihan, pensucian jiwa. Jadi arti dari qad aflaha man tazakka adalah mereka yang senantiasa membersihkan, mensucikan jiwa mereka. Makna kedua dari kata tazkiyah atau tazakka, kata ulama, jamaah rahmatullah, selain at-tathhir, taharah, pensucian, kata at-tazkiyah atau tazakka, kata ulama, juga bisa berarti an-nama wa ziyada. Apa itu an-nama wa ziyada? Mengembangkan, menumbuhkan kebaikan dalam jiwa. Jadi ada orang berarti kalau begitu ya jiwanya begitu-begitu aja, tidak ada perkembangan. Karena dia tidak berusaha mengembangkan. Dia tidak berusaha menumbuhkan keimanan, tauhid dalam dirinya, dalam jiwanya. Ini makna kedua dari kata tazakka atau tazkiyah. Yang pertama pensucian, yang kedua menumbuhkan, mengembangkan kebaikan, tauhid, iman dalam dirinya. Yang ketiga, jamaah rahmatullah, tazkiyah, kata ulama, kata tazakka atau tazkiyah juga bisa berarti as-salah, perbaikan. Lalu pertanyaannya, yang mana yang dimaksud dengan ayat ini? Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntunglah, kata Allah, dan mereka orang yang paling beruntung. Aflah, man tazakka, mereka yang sudah tazakka. Dari 3 makna tadi, yang mana dimaksud? Kata ulama, yang dimaksud ayat ini bisa jadi 3-tiganya masuk dalam kandungan ayat ini. Berarti telah beruntunglah mereka yang tazakka, tazkiyah, bisa berarti beruntunglah orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan, kesucian jiwa-jiwa mereka. 1. Bisa juga berarti qad aflah tazakka, jami'an rahmat Allah, telah beruntunglah mereka yang tidak hanya kemudian menjaga kebersihan kebersihan jiwa mereka, kebersihan hati mereka, kesucian jiwa mereka, tapi juga bisa berarti selain mensucikan jiwa mereka, selain membersihkan jiwa mereka, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menumbuhkan, mengembangkan kebaikan, mengembangkan iman dalam jiwa-jiwa mereka. Sebagaimana bisa juga berarti qad aflaha man tazakka, tidak hanya kemudian membersihkan, mensucikan jiwa mereka, mengembangkan kebaikan iman dalam diri mereka, tapi juga mereka yang senantiasa melakukan perbaikan jiwa-jiwa mereka. Ketika jiwa mereka terkena maksiat, ketika jiwa mereka terkotori oleh dosa, ketika jiwa-jiwa mereka, nufus mereka terkotori oleh kesyirikan, maka mereka segera salah melakukan perbaikan, membersihkan, memperbaiki jiwa-jiwa mereka yang telah dikotori, yang telah dirusak oleh maksiat, kesyirikan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sampai di sini mudah-mudahan kita sudah memahami makna tazkiyah yang dimaksud di ayat ke-14. Qad aflaha man tazakka. Sungguh amat beruntunglah. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk. Siapa orang yang paling beruntung? 1, tazakka. Yang tadi kita sebutkan ada 3 maknanya. Senantiasa membersihkan jiwanya, senantiasa menumbuhkan, mengembangkan kebaikan iman dalam diri dan jiwa-jiwa mereka. Yang ketiga, jamaah rahmatullah, tazakka juga bisa berarti mereka yang senantiasa memperbaiki jiwa-jiwa mereka, hati-hati mereka, ketika jiwa dan hati mereka dikotori, dirusak oleh dosa dan maksiat. Jamaah rahmatullah, akhwatal iman, azanallahu wa ayyakum ajmain. Apa pentingnya tazkiyatun nufus? Seberapa penting
tazkiyah. Seberapa penting amal tazkiyah, perbuatan tazkiyah atau orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Kalau kita perhatikan jemaah yang dirahmati Allah, di banyak ayat Quran yang menjelaskan tentang tazkiyah. Satu, Allah menjelaskan dalam Quran surah Al-Jumu'ah. Quran surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Allah menjelaskan di ayat ini, Quran surah Al-Jumu'ah ayat kedua, bahwa ternyata tazkiyah nufus, membersihkan jiwa, mengembangkan kebaikan dalam jiwa, memperbaiki jiwa-jiwa yang sudah dirusak oleh dosa, kesyirikan dan maksiat, adalah tugas penting para nabi dan rasul. Jadi di antara tugas penting Allah mengutus rasul dan nabi adalah tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa orang-orang yang beriman. Kita coba perhatikan Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan bisa dibantu oleh Mbak Ari nanti ayatnya, sehingga jemaah yang dirahmati Allah yang ingin melihat ayatnya itu bisa kemudian melihat ayatnya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dia Allah yang telah mengutus kepada orang-orang ummi rasul, utusannya. Dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatihi. Jemaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain. Ayat ini dan beberapa ayat lainnya menjelaskan apa tugas para nabi dan rasul. Tugas para nabi dan rasul itu satu, yatlu alaihim ayati. Satu, membacakan ayat-ayat Allah kepada umat dan kaumnya. Dari sinilah kemudian Al-Fakir terinspirasi, tidak akan memulai tadabbur kecuali membacakan ayat. Kita bacakan dulu ayatnya, baik itu kemudian jamaah ikut turut membacanya atau sekedar mendengarkannya. Karena ternyata Nabi, Rasul yang diutus oleh Allah, termasuk baginda Rasulullah, di antara tugas utamanya adalah membacakan ayat-ayat Allah kepada kaum muslimin, kepada orang-orang beriman. Nanti diperhatikan, dilihat lagi di Quran surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Yatlu alaihim ayatihi. Tugas pertama para Nabi itu apa? Membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, baik anak kita paham atau tidak, Allahu Akbar, ternyata menjadi penting bagi orang tua untuk memperdengarkan sejak dini ayat-ayat Quran kepada anak-anak mereka. Karena Nabi dan Rasul itu salah satu tugas pentingnya adalah membacakan ayat-ayat Allah kepada umat-umat mereka. Yatlu alaihim ayati. Lalu kemudian di ayat yang kedua, wa yuzakkihim. Selain membacakan ayat-ayat Allah, tugas kedua para nabi jemaah rahmati Allah, alhamdulillah ayatnya sudah dicantumkan oleh Mbak Ari. Tugas kedua para nabi adalah wa yuzakkihim, yang kita bahas hari ini. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa tazkiyah, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Karena ternyata ini tugas para nabi dan rasul. Tugas mereka adalah membersihkan jiwa-jiwa umat mereka dari kesyirikan, dari kekufuran. Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwa mereka, mentazkiyah mereka, membersihkan diri-diri umat-umatnya. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada umatnya Alkitab, kandungan-kandungan petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman dalam Alkitab, sebagaimana mengajarkan kepada mereka al-hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sungguh mereka dulunya adalah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Ada berapa tugas di sini berarti? Ada 3 ya. Satu, tugas Nabi itu adalah membacakan ayat-ayat Allah. Perhatikan baik-baik. Bacakan ayat-ayat Allah. Sekedar bacakan, perdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah. Karena ini adalah kalamullah. Ini bukan perkataan biasa, ini bukan bacaan biasa, ini Quran yang luar biasa. Lau anzalna hadzal Quran, sebagaimana Allah
firmankan dalam Quran surah Al-Hasyr, seandainya kami turunkan Quran ini ala jabal, di atas gunung, apa yang terjadi? La ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Sungguh engkau akan mendapati gunung-gunung yang kokoh, yang kuat itu hancur lebur ketika diturunkan Quran di atasnya. Tunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran, jemaah yang dirahmati Allah. Yang tidak ada orang yang kemudian memfokuskan hati, pikirannya mendengarkan Quran, kecuali Quran itu akan memberikan kedahsyatannya, memberikan getaran mukjizatnya kepada orang-orang yang mendengarkannya. Kita tahu bagaimana Umar ibn Khattab begitu benci dengan Nabi Muhammad, begitu benci dengan Islam. Bahkan dari semua orang-orang Quraisy yang mendustakan Nabi, ada 2 orang yang paling benci, ada 2 orang yang paling besar permusuhannya kepada Nabi. Siapa itu? Abu Jahal, Abu Jahal, Amr bin Hisham. Yang kedua adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Tapi ketika Umar sudah menundukkan jiwa, fikiran dan hatinya untuk Quran, mendengarkan surah Taha, saat itulah hidayah itu turun. Hidayah itu Allah berikan, karuniakan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Sebelum lanjut, ada 3 tugas Nabi, yatlu alaihim. Bacakan saja ayat Quran kepada mereka. Ini kalamullah. Orang kalau sudah terbiasa mendengarkan ayat Allah, maka Quran ini jamaah yang akan bekerja untuk melembutkan hati-hati mereka. Yang kedua, jamaah yang rahmatullah, tugas Nabi itu adalah yuzakkihim, mensucikan. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka Alkitab, pedoman-pedoman kitab, petunjuk-petunjuk kitab, termasuk diantaranya al-hikmah yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Saya ingin mengajak tadabbur singkat di sini. Membacakan ayat Allah, terus yang kedua mensucikan, yang ketiga apa? Wa yu'allimuhum, mengajarkan. Kenapa kemudian yu'allimuhum itu setelah tazkiyah? Jamaah rahmat Allah. Ilmu, tadabbur, hidayah Quran ini akan mudah masuk ke dalam dada-dada kita kalau jiwa ini sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, semakin kita sering mensucikan, mentazkiyah jiwa-jiwa kita, diri kita dari maksiat, dari kesyirikan, dari kekufuran, Allahu Akbar, semakin mudah hidayah, semakin mudah ilmu, semakin mudah petunjuk-petunjuk Quran itu Allah masukkan dalam dada kita. Sebaliknya, semakin kita membiarkan jiwa-jiwa ini terkotori, semakin kita biarkan kemudian hati kita terkotori oleh kesyirikan, kekufuran, maksiat kepada Allah, ketahuilah ilmu itu semakin berat, semakin susah untuk masuk ke dalam dada kita. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa ma adraka man Imam Asy-Syafi'i. Dan siapa yang tidak kenal dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika ia datang kepada gurunya yang bernama Waqi', lalu kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, ya Imam, ya Waqi', aku mendapati diriku ini susah untuk menghafal. Lalu kemudian gurunya Imam Asy-Syafi'i berkata, menasihatkan kepada Imam Asy-Syafi'i meninggalkan maksiat. Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan, tidak akan dimasukkan ke dalam dada-dada yang dipenuhi dengan maksiat, kepada jiwa-jiwa yang terkotori oleh maksiat. Fa inna nurallahi la yuhda lil asi, cahaya Allah tidak diberikan Allah kepada mereka yang bermaksiat. Ini yang pertama. Ternyata salah satu tugas penting para nabi dan rasul, sehingga mereka diutuskan dalam Quran surah Taha ayat 76, bahwa surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di mana orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam surga ini khalidina fiha, mereka adalah orang-orang yang akan dikekalkan Allah di dalamnya. Dan ternyata di ayat ini, Quran surah Taha ayat 76, Allah menjelaskan bahwa balasan, kenapa kemudian surga Aden tajri min tahti al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Itu menjadi balasan bagi hamba-hamba Allah ini. Ternyata Allah sebutkan bahwa ini dikarenakan tazakka. Karena mereka adalah orang yang senantiasa menjaga kesucian jiwa mereka, kesucian hati mereka.
Termasuk saat ini jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah luruskan, Allah bersihkan niat-niat kita duduk di majelis ini. Allahu Akbar, demi Allah. Bisa jadi kita sama-sama duduk di majelis ini, bisa jadi kita sama-sama tadabbur, kita sama-sama baca Quran, kita sama-sama mendengarkan ilmu, tapi pahala kita tidak sama di hadapan Allah. Apa yang menentukan bedanya pahala besar kecilnya pahala yang kita dapatkan di majelis ini? Tergantung bagaimana kebersihan niat setiap di antara kita ketika ia duduk di majelis ini. Sekali lagi, qad aflaha man tazakka. Sungguh amat sangat beruntung mereka yang senantiasa menjaga kesucian jiwa mereka, kesucian, kebersihan hati-hati mereka. Di Quran surah Taha tadi ayatnya Masya Allah sudah dicantumkan. Qad aflaha man tazakka. Mohon maaf. Jannatu adnin. Surga Aden. Tajri min tahtiha al-anhar. Khalidina fiha. Dan mereka kekal di dunia. Allahu Akbar. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Surga Aden, bahkan bukan cuma surga Aden, jannatu, ini bentuknya jamak ini, berarti surga atau surga Aden dengan tingkatan-tingkatan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, mereka tak lagi pernah mendapati kematian, sudah tidak lagi mati di dalamnya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Balasan bagi siapa? Surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Balasan kata Allah bagi siapapun yang senantiasa mensucikan, menjaga kebersihan jiwa-jiwa mereka dan tidak mengotorinya dengan maksiat dan kesyirikan. Allahu Akbar. Jemaah rahmatullah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum kita melanjutkan ke sifat kedua, wa dzakara asma rabbih. Jiwa manusia, jiwa kita ini yang memang ternyata sudah memiliki dua fitrah, dua sifat. Tidak ada jiwa kecuali memang jemaah rahmatullah Allah ada dua sifat dalam jiwa tersebut. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Asy-Syams ayat 8. Ini adilnya Allah. Jadi nggak ada orang nanti kemudian merasa dizalimi, wa annallaha laysa bidzallamin lil 'abid. Allah sekali-kali tidak akan pernah menzalimi hambanya. Jiwa yang Allah karuniakan kepada setiap makhluk, setiap manusia, khususnya setiap manusia, itu sama. Itu sama. Setiap jiwa itu memiliki dua potensi. Quran, surah Asy-Syams, ayat 8. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Apa artinya? Allah ilhamkan, Allah berikan petunjuk kepada setiap jiwa manusia itu, fujuraha, keburukannya, wa taqwaha, kebaikannya. Uniknya kalau kita tadabburi ayat tadi, surah ayat 8, surah Asy-Syams, potensi apa dulu yang Allah sebutkan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Potensi apa dulu yang Allah sebutkan? Kebaikan, baru keburukan, atau keburukan dulu baru kebaikan? Yang pertama kali Allah sebutkan itu fujur. Fa'alhamaha, setiap jiwa itu memiliki potensi keburukan. Sebagaimana setelah itu Allah kemudian menyatakan wa taqwaha, setiap jiwa juga Allah sudah karuniakan dalam setiap jiwa manusia itu potensi untuk melakukan kebaikan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ulama mengatakan, jamaah rahmatullah, disinilah pentingnya tazkiyatun nufus.
Karena jemaah yang dirahmati Allah, tabiat awal, sifat awal daripada jiwa manusia itu adalah memang menyuruh kepada keburukan. Disinilah para nabi datang diutus oleh Allah, mengingatkan orang-orang beriman, mengingatkan umat mereka, mensucikan jiwa-jiwa umat manusia. Dengan menjelaskan amalan, perbuatan apa saja yang bisa kita lakukan agar Allah kemudian mensucikan jiwa-jiwa kita. Di dalam Al-Quran jemaah yang dirahmati Allah, Allah menjelaskan bahwa tabiat sifat asli dari jiwa itu adalah memang mendorong manusia kepada keburukan. Itu awalnya. Sampai ketika orang itu kemudian melawan keburukan tersebut, lalu kemudian mensucikan jiwanya seperti yang diperintahkan Allah dengan memperbanyak zikir, berdoa kepada Allah. Salah satu doa yang diajarkan baginda Rasulullah SAW, mudah-mudahan nanti doa ini bisa kita share kepada jamaah yang dirahmati Allah. Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha. Wahai Tuhanku, wahai Allah, berikan jiwaku ini kebaikannya, ketakwaannya. Wa zakkiha, bersihkan dia ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Engkau sebaik-baik yang membersihkannya. Nanti saya coba cari tulisan doa ini. Syukur-syukur kalau kemudian menemukan flyer dari doa ini. Lalu kemudian saya kirim ke Mbak Ari agar dikirimkan kepada jemaah. Mudah-mudahan insya Allah doa ini setelah tadabbur surah Al-A'la bagian ketiga ini di antara amali. Amal yang bisa kita amalkan, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari setelah tadabbur surah Al-A'la ini adalah membaca salah satu doa yang diajarkan Nabi agar Allah senantiasa menjaga jiwa-jiwa kita, agar Allah senantiasa menjadikan jiwa kita ini jiwa yang bertakwa, bukan yang fujur. Karena setiap jiwa itu sebagaimana tadi yang kita katakan memiliki dua potensi. Potensi fujur, keburukan, sebagaimana jiwa itu punya potensi takwa, kebaikan. Tapi ingat, yang lebih pertama disebutkan Allah itu fujur. Menunjukkan kata ulama memang awal, tabiat awal jiwa itu adalah fujur. Nanti setelah ia dididik, nanti setelah ia kemudian dibentuk, nanti setelah ia ditarbiyah, nanti setelah orang itu kemudian melawan keburukan tersebut, ia akan berubah menjadi jiwa yang takwa. Tapi aslinya dorongan awal dari jiwa itu adalah fujur, keburukan. Jemaah yang dirahmati Allah, akhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain. Coba perhatikan firman Allah dalam Quran surah Yusuf ayat 53. Wa ma ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu mendorong kepada kejahatan. Jadi memang ini tabiat asli jiwa itu. Nah, bagaimana kemudian merubah jiwa ini agar tidak senantiasa mendorong kita kepada keburukan? Disinilah pentingnya tazkiyatun nufus, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, melawan sifat-sifat buruk itu agar tidak muncul dalam diri kita. Ya. Apalagi tazkiyatun nufus, memperbanyak zikir kita, memperbanyak ibadah kita, memperbanyak ketaatan kepada Allah. Termasuk diantaranya, di antara amalan yang paling kuat membersihkan jiwa, kata ulama, adalah zakat. Mengeluarkan zakat dari harta kita, mengeluarkan zakat dari ilmu kita, termasuk memperbanyak sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Jemaah rahmat Allah, mohon dicatat baik-baik bahwa jiwa itu, ya, potensi awalnya adalah apa? Potensi awalnya adalah fujur. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Yusuf ayat 53, innan nafsa, sesungguhnya jiwa itu la ammaratun bisu, senantiasa mendorong, terus menerus menyuruh, mengajak, mendorong manusia melakukan kebaikan. Nah, setelah kemudian manusia itu mentazkiyah, membersihkan jiwa mereka, maka dari jiwa yang senantiasa mendorong kepada keburukan naik menjadi jiwa al-lawamah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat kedua. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah, kata Allah, demi jiwa yang selalu menyesali dirinya. Ada yang jiwanya memang menyuruh kepada keburukan, ya. Tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, keburukan terus, ya.
Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, setelah kemudian ia mulai memperbaiki jiwanya, mulai mensucikan jiwanya, naiklah kemudian tingkatan jiwa itu dari ammara bisu, dari yang menyuruh kepada keburukan, mendorong terus kepada keburukan, kepada jiwa yang menyesal. Ya. Jiwa yang menyesal. Maksudnya jiwa yang menyesal, menyesali kenapa ia melakukan dosa-dosa tersebut. Kalau ammaratun bisu tadi sudah enggak menyesal. Jadi setelah ia melakukan maksiat, setelah dia korupsi, setelah dia menzalimi saudaranya, setelah dia melakukan kerusakan, tidak sedikit pun ada rasa penyesalan. Ini ammaratun bisu, itu ciri-ciri ammaratun bisu. Tingkatan berikutnya adalah ada jiwa yang menyesal. Ya. Sebenarnya dia tidak mau melakukan itu, tapi ia terpaksa atau dia lupa sehingga ia kembali jatuh pada perilaku buruk tersebut. Nah, sampai di sini jemaah yang dirahmati Allah, ini disebut dengan al-lawamah. Dan ini jiwa orang beriman. Kata ulama, ini termasuk jiwa orang beriman. Jadi kalau masih menyesali keburukan dosa yang kita lakukan, itu berarti ada tanda iman, itu berarti menunjukkan tanda adanya iman dalam diri kita. Karena orang kafir itu yang jiwanya sudah rusak, itu memang tidak menyesali keburukan yang mereka lakukan. Maka kalau di antara kita ada yang menyesal, lalu setelah itu menangis, itu menunjukkan bahwa adanya iman dalam diri kita. Maka ulama mengatakan jiwa tingkatan kedua jiwa manusia itu al-lawama, adalah jiwanya orang yang beriman. Namun ya masih bolak-balik, ya. Nah, tergantung siapa yang menjadi temannya. Kalau temannya ahli Quran, ya dia juga menjadi ahli Quran. Ketika temannya kemudian ahli maksiat, turut melakukan. Tapi setelah dia melakukan maksiat, dia menyesal. Nah, yang ketiga jamaah, dan ini puncaknya. Ini puncak dari jiwa manusia. Puncak tazkiyatun nufus, puncak dari proses kita senantiasa membersihkan jiwa kita. Ya. Tiba-tiba mengajak kita keburukan, lalu kemudian kita lawan. Ya. Perbanyak zikir, perbanyak amal saleh, perbanyak sedekah. Ya. Berdoa kepada Allah. Masih ingat doa tadi yang diajarkan oleh Nabi? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan, karuniakan kepada jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha, bersihkan ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Engkau sebaik-baik zat yang membersihkan jiwa-jiwa kami. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, puncak dari tazkiyatun nufus adalah, dan ini jiwa-jiwa para nabi, jiwa-jiwa orang-orang yang senantiasa tenang dengan tauhid, dengan kepada Allah. Ya, nah, ini puncaknya, dan ini jiwa mukmin enggak. Setiap jiwa memang menyuruh, mendorong kepada keburukan. Ketika jiwa yang menyuruh keburukan ini kita lawan, lalu kemudian kita didik, lalu kemudian kita berusaha mensucikan jiwa kita dengan memperbanyak amal soleh, ketaatan, menyesali keburukan yang dilakukan. Nah, semakin kita kemudian menyempurnakan pensucian, maka jiwa kita ini akan naik kepada puncak tertingginya. Apa itu? An-nafsul mutmainnah. Jiwa inilah yang ketika kemudian ajal kematian itu datang kepada mereka, Allah akan berkata kepada mereka, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang dengan zikir kepada Allah, jiwa-jiwa yang tenang dengan melakukan ketaatan kepada Allah, jiwa-jiwa yang tenang ketika mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan penuh ketenangan dan ridha Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah, kita termasuk di antaranya insyaallah. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini sifat pertama orang yang paling beruntung. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah mereka yang senantiasa mensucikan jiwa-jiwa mereka. Nah, bagaimana cara mensucikan jiwa, Ustaz? Dijanjikan Allah mentazakka, bagi orang yang mensucikan jiwanya. Sebagaimana jemaah yang dirahmati Allah, salah satu tugas penting, tugas utama para nabi dan rasul, selain
membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya, kepada kaumnya, ternyata wa yuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwa mereka dari segala bentuk kekufuran, kesyirikan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Bagaimana caranya tazkiyatun nufus? Jamaah yang dirahmati Allah. Tazkiyatun nufus, pensucian jiwa itu dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah. Mulai dari mengeluarkan zakat, ya, memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazkiyatun nufus dengan melawan sifat dorongan, sifat-sifat buruk yang tiba-tiba muncul dalam diri kita. Ketika datang kerabat, datang orang terdekat kita, lalu kemudian mereka minta bantuan dan kita bisa membantunya. Tiba-tiba muncul sifat kikir dalam diri kita, sudahlah, nggak usah perhatikan. Di antara bentuk tazkiyatun nufus kata ulama adalah ketika engkau berusaha melawan sifat kikir dalam dirimu. Lalu kemudian akhirnya berdoa kepada Allah agar diberikan kelapangan membantu saudaranya. Nah, semakin orang itu kata ulama sering melawan dorongan buruk dari jiwanya, maka nanti ia akan mampu membentuk, ia akan mampu menguasai jiwanya. Dan nanti akan puncaknya nanti akan menjadi apa? Jiwa yang tenang, yang disebutkan Allah dalam Quran surah Al-Fajr, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang kedua, jemaah rahmatullah, sifat kedua orang-orang yang paling beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka orang yang senantiasa mensucikan jiwa mereka, mensucikan diri mereka dari segala bentuk kesyirikan, kekufuran kepada Allah. Sifat kedua orang yang paling beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah wa dzakara asma rabbih. Mereka yang senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jemaah rahmatullah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ada korelasi yang sangat kuat antara tazkiyah dan zikir. Setelah Allah menyebutkan sifat pertama, yaitu orang yang senantiasa mensucikan diri mereka, membersihkan jiwa mereka, tazkiyatun nufus, Allah kemudian menyebutkan wa dzakara asma rabbih, menyebutkan nama Tuhannya. Apa hubungan pensucian jiwa dengan zikir? Jelas ada hubungannya. Jemaah rahmat Allah, di antara amalan terbaik mensucikan jiwa kita adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, tinggal kemudian tugas kita, jemaah rahmat Allah, melihat, mengkaji, mempelajari apa saja zikir yang paling dicintai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian selanjutnya kita mudawamah. Apa itu mudawamah? Kita istiqomahkan membaca wirid dan zikir-zikir tersebut. Allahu Akbar. Al-Fakir banyak menemukan, bertemu dengan ulama-ulama, orang-orang besar, orang-orang saleh, yang ternyata Masya Allah salah satu rahasia keistiqomahan mereka, jamaah yang dirahmati Allah, adalah zikir-zikir yang mereka mudawamah. Apa itu artinya di mudawamah? Ada zikir-zikir, jamaah yang dirahmati Allah, yang memang mereka senantiasa jaga dan tidak akan ditinggalkan. Nah, ini mungkin muhasabah bagi saya, muhasabah bagi setiap di antara kita, jamaah yang dirahmati Allah, untuk kemudian menanyakan diri kita, apa ya kira-kira zikir yang sudah kita mudawamah? Allahu Akbar. Sebagaimana Allahu Akbar, kalau kemudian di antara jamaah ada yang mau berbagi faedah, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, Ustadz, ada satu zikir yang tidak pernah kami tinggalkan dan Masya Allah kami merasakan kedahsyatannya. Itu juga boleh berbagi. Nanti bisa ditulis di kolom chat, dan saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada siapapun yang mau berbagi pengalaman, Masya Allah, berbagi amalan yang dia rasakan kedahsyatannya ketika tidak pernah meninggalkan membaca zikir-zikir tersebut. Nah, kalau ada nanti boleh di-share di kolom chat. Allahu Akbar. Kalau kemudian ada yang mengamalkan, itu akan menjadi amal jariah insyaAllah. Jemaah rahmatullah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tahu bahwa di antara zikir yang paling dicintai oleh Allah adalah, di antaranya adalah kalimat la ilaha illallah. Maka tidak ada orang yang memperbanyak kalimat ini, la ilaha illallah, kecuali akan mendapatkan keutamaannya. Termasuk di antaranya
hubungannya dengan tazkiyatun nufus, qad aflaha man tazakka. Di antara zikir yang paling membentuk jiwa kita, membersihkan jiwa kita adalah la ilaha illallah. Dan ada banyak zikir yang Masya Allah itu tidak sulit untuk kita baca, namun keutamaannya disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Di antaranya kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kalau tidak salah, Nabi mengatakan ada 4 kalimat, 4 ucapan, 4 perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bukan Imam Bukhari, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Afdalu kalimat ahabbul kalami ila Allah arba'un. Ada 4 kalimat ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah subhanallah, bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah, yang kedua adalah alhamdulillah, yang ketiga wala ilaha illallah, yang keempat adalah Allahu akbar. Bahkan Nabi pernah berkata, li'anna aqul, Allah mampukan saya di setiap harinya, Allah mampukan saya di pagi hari membaca 4 kalimat ini. Apa 4 kalimat tersebut? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Nabi, li'an aqula hadhil kalimat, mengucapkan kalimat ini di pagi hari, khairun li, itu lebih baik bagiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma tala'atis syams, dari lebih baik bagiku, kata Nabi, dari semua yang terkena sinar matahari. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sampai di sini jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain. Ada banyak keutamaan orang-orang yang senantiasa memperbanyak zikir yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an, tetapi saya kira insya Allah ini sudah sering kita dengarkan ya, tentang keutamaan orang-orang yang senantiasa memperbanyak berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di surah ini Allah sebutkan di antara sifat, ciri, tanda orang yang paling beruntung, selain yang pertama mereka yang senantiasa mensucikan, membersihkan jiwa mereka dari kekufuran, kesyirikan dan maksiat. Yang kedua, wa dzakara asma rabbih, mereka yang senantiasa mengingat nama Tuhannya, mereka yang senantiasa menyebut, berzikir kepada Allah, wa dzakara asma rabbih. Dan ini juga Allah sebutkan di banyak ayat dalam Al-Qur'an, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dalam Quran surah Al-Anfal, surah Al-Anfal berarti surah ke-8 ya. Ayat 45 Allah berfirman, wadhkurullah, ingatlah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, katsiran, dengan zikir dan ingat yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dan Allah sebutkan di sini qad aflaha. Jadi memang Masya Allah ini menjadi penguat, penegas, kalau ingin menjadi orang-orang yang paling beruntung di hadapan Allah, maka sifat kedua yang harus ada dalam diri kita adalah, dan ini muhasabah bagi saya, muhasabah bagi kita semua jamaah yang dirahmati Allah, sudahkah kemudian kita termasuk orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah? Allahu akbar. Sebagaimana juga Allah tegaskan dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 36, Quran surah Az-Zukhruf ayat 36, kenapa pentingnya kita sering berzikir, mengingat kepada Allah. Bahkan zikirnya itu tidak sulit untuk kita sebutkan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 36 Allah berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kenapa penting kita kemudian berzikir kepada Allah? Karena ternyata sejenak, sedetik saja kita kemudian lalai dari mengingat Allah, dan itu beratnya. Syaitan itu senantiasa yataraqqab, apa itu? Mengawasi, mengintai manusia. Kapan kita lalai dari berzikir, mengingat Allah, maka saat itulah kemudian syaitan itu akan mengirimkan waswasnya, mengirimkan godaan-godaannya, menyesatkan manusia. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang kemudian lalai dari berzikir mengingat Allah, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, maka saat itu kemudian syaitan itu akan menjadi penguasa. Syaitan itu akan mencari celah untuk kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga orang yang paling beruntung yang disebutkan di ayat ini adalah fasalla, mereka memperbanyak menyebut, berzikir kepada Allah. Ciri ketiga, sifat ketiga, qad aflaha, orang yang paling beruntung di hadapan Allah adalah fasalla, mereka yang senantiasa Allahu akbar, menjaga salat-salat mereka.
Sebagaimana juga ini ditegaskan Allah di dalam Quran surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka ya Allah? Apa sifat-sifatnya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi Allahu Akbar. Keberuntungan itu tidak lepas dari tiga ini. Satu, senantiasa mensucikan diri, mensucikan jiwa dari segala bentuk kesyirikan, kekufuran, maksiat. Yang kedua, jamaah rahmat Allah, senantiasa berzikir kepada Allah. Ini jalan menuju keberuntungan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 45, "Wadhkurullaha katsira." Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Salat juga jalan keberuntungan. Coba perhatikan azan. Hayya 'alal falah. Ajakan salat saja, mari menuju keberuntungan, kemenangan. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Maka tidak ada orang yang menyambut panggilan Allah, tidak ada orang yang menegakkan salat kecuali itu akan menjadi jalan keberuntungan bagi dia. Allahu Akbar. Dan ini kembali Allah tegaskan di Quran surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum ala, di sebagaimana di ayat selanjutnya Allah juga berfirman walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka orang-orang yang senantiasa menjaga salat-salat mereka. Sampai di sini jemaah rahmatullah Allah. Allahu Akbar, kita sudah menjelaskan tiga hal, tiga sifat orang yang paling beruntung di hadapan Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita kemudian melanjutkan ayat berikutnya kecuali Allah sudah memilih kita, mencatat kita di sisinya termasuk orang-orang yang paling beruntung. Mereka yang senantiasa mensucikan jiwa mereka. Yang kedua, mereka yang senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah. Yang ketiga, mereka yang senantiasa menjaga salat-salat mereka. Inna salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena salat ketika sudah benar kita tegakkan, salat-salat ini yang akan mencegah kita dari segala bentuk pekerjaan keji dan munkar. Jemaah rahmatullah, kita singkat insyaallah mengingat seperti kemarin saya sampaikan di Majelis Ta'lim Al-Marhamah. Hari ini pun kami masih dalam acara multaqa, walau sesinya mungkin sudah berakhir, tetapi sebagai panitia mungkin ada evaluasi-evaluasi yang perlu dilakukan. Insyaallah kita lanjutkan secara singkat sisa ayat berikutnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Setelah penjelasan ini, tapi kalian wahai manusia, kebanyakan di antara kalian tetap memilih mendahulukan dunia az-zailah yang sirna ini, dunia yang sementara ini. Kalian lebih mendahulukannya, kalian lebih memilihnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara kehidupan akhirat jauh lebih baik di sisi Tuhanmu. Di antara ungkapan ulama kita, jamaah rahmatullah, kenapa manusia itu lebih memilih dunia? Padahal Masya Allah, kalau kita baca ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang akhirat, Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Bagaimana rumah-rumah di surga itu jauh lebih baik daripada rumah-rumah di dunia. Rumah-rumah di surga, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, al-baytu fil jannah ma bina'uha. Rumah di surga seperti apa bangunannya? Rasulullah menjawab, labinatun min dhahabin wa fiddah. Rumah-rumah kita di surga itu batu batanya, Allahu Akbar. Terbuat dari apa? Dari emas dan perak. Lalu kemudian makanan di surga jauh lebih nikmat daripada makanan di dunia ini. Minuman di surga, yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Lebih baik daripada minuman kita di akhirat, di dunia ini. Tapi kenapa manusia tetap mendahulukan nikmat kehidupan dunia dibanding akhirat? Salah satu ungkapan ulama, Masya Allah, kenapa manusia itu kemudian lebih memilih kenikmatan dunia yang sementara, yang tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan akhirat? Karena rumah di dunia itu terlihat, rumah di akhirat tidak terlihat. Makanan di dunia itu terlihat, makanan di akhirat itu tidak terlihat. Kenikmatan-kenikmatan di dunia ini menyilaukan mata orang-orang manusia, sementara
kenikmatan-kenikmatan di akhirat itu tidak terlihat oleh mata mereka, kecuali mereka yang kemudian membaca, mengenali akhirat melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Peringatan-peringatan Allah dalam surah Al-A'la ini, apa yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-A'la ini juga ternyata sudah diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti suhufi Ibrahim wa Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Dari sini jemaah yang dirahmati Allah, berarti bahwa ada surah, ada tadzkirah, peringatan-peringatan Allah, ada ayat-ayat tidak hanya diturunkan kepada kaum muslimin di dalam Quran, kepada umat Nabi, tapi surah itu ternyata, ayat itu ternyata, peringatan-peringatan itu ternyata juga pernah Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu, kepada nabi-nabi terdahulu. Termasuk kata ulama, penjelasan-penjelasan Allah, peringatan-peringatan Allah dalam surah Al-A'la ini tak hanya diturunkan kepada nabi. Inna hadza lafis suhufil ula, tapi ia juga sudah diturunkan kepada suhuf-suhuf terdahulu, kitab-kitab terdahulu, di antaranya adalah suhuf Ibrahim wa Musa. Walau masya Allah, Nabi juga mengatakan bahwa ada ayat, ada cahaya di dalam Quran tidak pernah Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu. Apa itu? Ada dua cahaya kata Nabi, Allah tidak pernah turunkan kepada umat terdahulu, kepada Nabi terdahulu, kepada Rasul terdahulu. Dua cahaya ini menjadi berita gembira, karunia dan nikmat Allah hanya untuk kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah yang juga senantiasa dibaca oleh Rasulullah sebelum Rasulullah tidur di setiap malam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tadabbur singkat kita di surah Al-A'la bagian ketiga ini memberikan kita faedah, pelajaran penting jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mampukan kita mengamalkan setiap ilmu yang kita petik dari setiap tadabbur, hidayah, petunjuk yang kita dapatkan dari tadabbur Quran kita saat ini. Karena tadabbur Quran kita, ayat-ayat Quran tak hanya untuk dibaca, tak hanya untuk dipahami. Tapi Allah menegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin." Agar pelajaran, tadabbur, tadzkirah, peringatan, petunjuk-petunjuk kita dapatkan betul-betul menjadi pedoman hidup bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita lanjutkan insyaallah di tadabbur surah ke-9 yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan berikutnya. Dan mungkin untuk sesi tanya jawab pada pertemuan kali ini jemaah yang dirahmati Allah, kalau ada yang punya pertanyaan, kami minta untuk sementara dikirim secara WhatsApp setiap hari, dan nanti insya Allah kita akan kirimkan jawabannya baik juga dalam bentuk tulisan atau dengan voice note. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya insya Allah di pekan depan kita akan melanjutkan tadabbur surah ke-9 ya, surah ke-9 sesuai dengan urutan turun kepada baginda Rasulullah. Surah apa yang ke-9? Nah, ini jadi PR ya. Tidak, surah ke-9 adalah surah Al-Lail menurut ulama kita, bahwa surah Al-Lail adalah surah ke-9 dalam urutan turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, sama-sama kita membaca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditutup dengan doa Pak Ustadz? Ya, boleh. Insyaallah kita sama-sama tutup dengan doa. Ada ya, silakan dibaca Bari. Ya, kebetulan ini ada permintaan titip doa untuk cucunya Ibu Tatat yang bernama Badiran Abdurrahman Munardi dan Misa Adriana Munardi. Ya. Kemudian ada beberapa sakit atau kenapa Mbak? Ini saya belum dapat infonya. Ya mungkin sakit ya.
Oke. Kata ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin ya Rabb. Jamaah yang terhormat Amin. Allah. Sejenak mari kita sama-sama menundukkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebaik-baik doa yang dipanjatkan adalah doa yang dipanjatkan setelah kita beramal, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah duduknya kita tadabbur, mentadabburi, mengkaji ayat-ayat Allah menjadi sebab wasilah Allah ijabah doa-doa kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Dan mari sama-sama kita doakan saudara kita. Tidak ada orang yang mendoakan saudaranya kebaikan kecuali kebaikan itu akan didoakan malaikat untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita doakan saudara kita didoakan oleh malaikat. Yang mana lebih afdal? Doa malaikat jelas ya. Kita sama-sama berdoa. Kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما ولا غما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين اللهم يا رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم يا الله Tuhan kami اللهم يا رحمن يا رحيم Ya Mannan, Ya Wahhab, Ya Muhaimin, Ya Salam, Ya Kudus, Tabarakta Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah, Tuhan manusia, kami memohon kepadamu ya Allah kesembuhan untuk saudara-saudara kami, untuk jamaah Majlis Taklim Rabbani, untuk kerabat jamaah Majlis Taklim Rabbani. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami bermunajat ya Allah. Engkau yang maha kuasa menurunkan penyakit ya Allah. Sebagaimana Engkau yang maha kuasa mengangkat setiap penyakit-penyakit tersebut ya Rabbana ya Allah mereka ya Allah angkat penyakit mereka ya Allah, meninggalkan rasa sakit kepada mereka yang meninggalkan majlis tadabbur Quran kami siang hari ini, kecuali siapapun yang sakit di antara kami ya Allah, Engkau telah turunkan kesembuhan bagi mereka ya Allah. Jangan biarkan kami meninggalkan majlis ini kecuali siapapun yang bersedih, siapapun yang menghadapi kesulitan ya Allah, Engkau telah mengangkat. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma sa'alaka nabiyyuk wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ما عاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Assalamualaikum, sampai ketemu insyaallah di